Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda? Seperti biasa di Jelita segmen yang kedua, Ica selalu menghadirkan sosok-sosok wanita yang tentunya sangat menginspirasi ya. Sesuai dengan programnya memang ya, Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Dan sebelumnya saya juga mau menyapa rekan siar saya di 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, ada Kiki Rizkyani. 88,7 FM Suara Muslim Tuban ada Mahfud Panaf. Mitra 97 FM Batu Muhammad Amru. Dan tentunya juga mau menyapa Mitra Muslim dimanapun Anda berada, karena spesial di edisi yang segmen kedua Jelita ini juga tayang di YouTube. Jadi Mitra Muslim boleh banget nih langsung nonton di YouTube-nya Suara Muslim TV. Share boleh, like juga boleh. Apalagi ya, kasih tahu semuanya orang bahasanya lagi live nih, Masya Allah. Dan hari ini spesial sekali saya hadirkan ya sosok yang menginspirasi. Ada Esa Mulia Rifanti ya, dan juga selaku winner Beauty Muslimah Indonesia Regional Jawa Timur. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Masya Allah, cantik sekali. Dia winner, aku apa ya? Winner di hati. Oke, winner di hati suami. Masya Allah, winner di hati Suara Muslim. Masya Allah, winner di hati Suara Muslim, Mitra Muslim juga ya Dek ya. Gimana sih Esa kalau ngelihat ya, kamu tuh sering bahkan banyak banget ya mendapatkan juara ya. Nih yang kemarin juara berapa tuh yang pas? Kemarin tuh di nasional Kak, itu jadi grand finalis hijabhan. Masya Allah. Tuh terus yang kemudian waktu podcast kemarin. Kalau yang sekarang ini alhamdulillah diamanahi jadi first winner Beauty Muslimah Indonesia Regional Jawa Timur. Yang insya Allah besok lusa pada tanggal 24 itu aku berangkat ke Solo buat menuju grand final tingkat nasional. Masya Allah, tuh kan, itu sudah tingkat nasional ya. Regional naik lagi jadi nasional. Betul. Gitu, Masya Allah. Nah, kalau ngomongin soal winner, pastinya kamu sebelumnya juga pernah up and down ya Dek ya. Betul. Gak sekali, mungkin langsung Kak. Baru pertama kali ya ikut lomba langsung menang, gak mungkin, pasti ada up and down. Apalagi ya saingannya juga bukan orang biasa. Betul ya sekali, kan? Kak. Gimana nih? Jadi memang up and down-nya kalau seorang Esa ya Kak ya. Kalau flashback itu, Esa tuh kan awal kali untuk terjun di dunia pageant itu sekitar tahun 2015 akhir. Waktu itu Esa benar-benar dari nol sekali Kak. From zero, benar-benar tidak punya ilmu seputar pageant itu seperti apa ya Kak. Catwalk juga belum bisa. Terus habis itu public speaking, manner itu apa gitu kan Kak. Tapi dari situ Esa upgrade diri Esa, karena pertamanya Esa itu hanya sekedar iseng ikut, kemudian Allah memberikan jalan ke Esa bisa menjadi finalis waktu itu acara di tingkat Jawa Timur, se-Jawa Timur, bisa masuk finalis. Alhamdulillah. Esa akhirnya di situ berpikir sepertinya Esa punya potensi di sini. Nah, Esa berusaha untuk istiqomah, namanya kalau kita tekun akan sesuatu ya Kak ya. Kita mau belajar secara terus-menerus, menggali potensi diri. Esa coba ikut banyak lomba Kak Ica. Dari tahun 2015 akhir, 2016 itu banyak kalahnya Kak Ica. Banyak kalahnya, jadi cuma kayak peserta, gak pernah menang sama sekali. Tapi buat Esa pribadi gak apa-apa, itu buat evaluasi gitu. Kemudian pada saat tahun 2017, Esa ikut lagi semua lomba yang pernah Esa ikuti, dan alhamdulillah banyak menangnya Kak Ica. Masya Allah. Banyak menangnya. 2000 berapa tadi? 2017. 2017. Betul. Langsung banyak menangnya. Mungkin banyak ini menangnya juga doa ya. Betul. Doa dari orang tua. Betul juga. sekali, doa selain dari kegigihan orang tua. ya, dan juga tentunya ibadah yang perlu diperbanyak lagi. Doa juga kepada Allah. Bahasanya semuanya tuh memang tidak luput dari doa orang tua ya Dek ya. Betul sekali Kak Ica. Karena kita hanya bisa berikhtiar ya Kak Ica. Kita berikhtiar sebagaimanapun. Kalau misalkan orang tua tidak merestui, tidak meridhoi ya Kak Ica ya, kita juga tidak akan bisa menjadi seseorang yang bisa lebih sukses gitu. Jadi buat Esa pribadi, selama orang tua support, selama orang tua Esa itu mendukung dan Esa melakukan hal yang positif, bermanfaat buat orang banyak, insya Allah semuanya akan mulus ya, jalannya akan mulus. Akan ada. Nah itu Mitra Muslim,
Sosok Esa sekarang itu bukan berarti sosok Esa yang dulu yang langsung menang ya. Semuanya itu perlu lika-likunya up and down. Tapi Esa selalu memberikan yang terbaik dengan apa? Dia selalu termotivasi ngelihat orang-orang di sekitarnya yang juara gitu ya. Membuat Esa semakin termotivasi. Kenapa sih dia bisa juara? Kenapa Esa enggak? Dengan cara apa? Diteliti dulu ya. Iya betul, evaluasi diri. Evaluasi dulu. Yang terutama itu kalau buat Esa pribadi itu adalah bermuhasabah diri ya Kak ya. Bermuhasabah diri, Esa itu kurangnya apa yang perlu Esa perbaiki ke depannya. Terus apakah di sini tuh masih bisa ngasih manfaat atau enggak dalam diri Esa. Selama itu positif ternyata bisa untuk memberi Esa hal-hal yang baik, kenapa enggak untuk Esa terus lakukan. Nah itu Mitra Muslim, jangan sampai orang itu kan harus menikmati prosesnya betul, ya. Gak ada proses instan ya. Bahkan bayi pun yang baru lahir itu gak mungkin langsung lari kan ya Esa ya. Betul sekali Kak, betul sekali. Jadi namanya bayi sendiri itu pasti untuk bisa mereka mandiri untuk berjalan saja butuh jatuh bangun beratus-ratus kali, ya kan nih Kak ya. Apalagi kita manusia biasa ya kan, yang udah dibekali sama Allah itu adalah akal ya Kak ya, udah dibekali oleh hati nurani sama Allah. Kita juga udah diberikan panutan dari nabi-nabi kita sebelumnya, udah diberikan juga panduan kita Al-Quran dan hadis. Kenapa kita nggak menggunakan itu semua sebagai untuk tuntunan masa depan kita gitu loh Kak. Masya Allah, tuh kan Mitra Muslim, ayo. Jadi siapa yang pingin menjadi seperti Esa ya, bahkan menjadi Esa-Esa yang lainnya, jangan lupa untuk terus berusaha ya. Jangan lupa untuk terus berdoa, dan jangan lupa untuk menikmati proses. Betul sekali. Nikmati prosesnya perlahan-lahan. Nanti judulnya tak kasih menikmati proses gitu aja. Masya Allah, betul sekali Kak. Iya kan, bener ya. Setuju kalau Esa, karena menikmati proses itu, kalau kita misal ya Kak, namanya segala sesuatu tadi up and down. Pada saat kita down, jatuh, mungkin kita kalah atau bagaimana, kita harus menerima dulu nih. Menerima seperti gelas kosong. Baru nanti kita akan menemukan hikmah di balik itu semua. Kita baru bisa muhasabah diri, evaluasi. Kemudian nanti di situ Allah akan menguatkan pondasi kita untuk bisa maju lebih baik ke selanjutnya gitu Kak. Jadi kita bakal punya, sebelumnya udah pernah gagal nih, pasti kita udah belajar kan Kak. Nanti kalau udah di step selanjutnya, oh ternyata seperti ini, jadi kita udah tahu gitu loh. Sebenarnya kekalahan itu untuk menguatkan pondasi diri kita sebenarnya. Kalau kita mau sadar diri ya, mau untuk bisa mawas diri ibaratnya ya Kak, itu sebagai pondasi diri untuk bisa ke tahap selanjutnya yang lebih baik. Karena pengalaman itu adalah guru terbaik. Yes, benar ya. The best experience is the best teacher. Oke, pengalaman itu guru terbaik. Kalau tidak punya pengalaman gagal, ya selamanya akan ya stuck terus ya. Kalau tidak punya keinginan untuk mencoba, ya udah, kamu gitu terus, nggak mungkin maju, bener ya? Betul Kak, betul. Karena banyak orang itu yang takut keluar dari zona nyaman kan? Banyak orang yang takut untuk keluar dari comfort zone-nya. Jadi menurut Esa pribadi, selama itu hal positif, apalagi masih muda ya Kak, kalau masih muda belum nikah ya kan, wanita muslimah di luar sana, kalian tuh memiliki potensi apa, silakan digali dan ditekuni secara istiqomah. Cari ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya, karena kalau sudah menikah itu akan berbeda pada saat masih muda. Single. Nah, ini menarik sekali, nanti kita ulik nih ya, lika-likunya juga nih, karena kalau dulu ya Esa belum menikah. Nah, sekarang kan sudah menikah, tapi Esa masih tetap ya dalam dunia modeling, istilahnya kayak gitu ya. Masih tetap mengikuti ajang-ajang bahkan nasional juga ya, regional juga. Nah, kiat-kiatnya membagi waktu nih ya, karena memang beda banget tuh ya. Kalau pas lajang tinggal sono kesana kemari, oke aja. Nah kalau udah punya anak tidak terlalu banyak ya waktu masih single. Nanti kita akan bahas Mitra Muslim tentunya di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Baik Mitra Muslim, bersama saya Ica Malia dalam Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Dan tentunya Ica gak sendirian, karena hari ini Ica bersama dengan Esa. Halo Kak Ica. Halo Esa, Masya Allah. Tadi terenyuh banget ya di segmen yang pertama. Esa sudah menceritakan bahasanya banyak sekali loh Kak Ica yang lika-likunya dalam saya berkompetisi ya tentunya. Betul apalagi sekali nih ya, misalnya sudah punya suami, sudah punya anak, tapi ikut lomba, gimana penatnya itu Esa?
Masya Allah ya Kak, jadi kita seperti sharing ya Kak ya di sini ya. Kalau dari Esa pribadi, pengalaman Esa nih, karena Esa kan sudah punya 2 anak ya Kak ya. Masih kecil-kecil, umurnya berapa? Yang pertama kakaknya tuh 5 tahun, adiknya 2,5 tahun. Aduh, itu pasti kalau ditinggal kita sebagai seorang ibu kepikiran ya. Betul. Karena saya juga punya anak 5 tahun. Masya Allah, betul sekali. Jadi untuk kegiatan seperti ini tuh kan Esa pasti memfilter ya Kak ya. Selama kegiatannya positif, insya Allah suami itu mendukung dan juga melihat situasi kondisi anak. Selama anak sudah lulus ASI, terus kemudian sudah mulai kelihatan mandiri, insya Allah semua akan dimudahkan, semua akan juga terhandle. Tapi kalau misalkan anak masih di bawah 2 tahun ya Kak, mungkin Esa belum memberanikan diri untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Karena kewajiban bagi Esa pribadi, kewajiban utamanya adalah menjadi seorang ibu itu tadi. Nah, ibu gitu, dan Kak. istri kan ya. Betul, ibu dan istri pasti Kak. Betul. Ibu doang, istrinya kemana? Abi, enggak gitu ya Abi. Ini langsung di-upload lah ya. Suaminya langsung minus gitu. Ya, jadi kewajiban sebagai istri dan juga sebagai ibu ya kan, apalagi mengasihi ya Kak. Kalau memberi ASI itu kan sampai 2 tahun. Jadi Esa mau benar-benar fokus di anak-anak Esa. Tapi setelah mereka sudah 2 tahun, kebetulan adiknya udah 2 tahun, Esa mulai untuk aktif lagi pelan-pelan. Namun Allah memberikan amanah yang kemarin di tingkat nasional Hijabhan itu sebagai apa ya? Kalau Esa lihat itu awalnya seperti shock ya Kak. Karena kenapa tiba-tiba kita loh Kak nggak pernah bisa sama anak lama, ini tiba-tiba harus karantina seminggu, terus jauh ke Jakarta ya kan. Akhirnya di situ suami sama aku tuh berusaha untuk mencari cara bagaimana ini anak titik biar tengahnya bisa, gimana gitu ya. Titik tengahnya biar bisa anak-anak ini lebih mandiri. Bismillah, kalau misalkan Allah memang meridhoi, pasti anak-anak ini akan terlihat kok Kak responnya ya kan. Dan alhamdulillah anak-anak itu ngerti sekali gitu Kak. Mereka bisa gitu. Mereka bisa untuk ditinggal mengerti gitu ya. Ya kalau bundanya kerja, bundanya lagi ada kerjaan apapun gitu, nggak ada waktu ya, tapi ada beberapa waktu tertentu yang memang harus keluar rumah begitu. Tapi tetap pada saat saya udah pulang ke rumah, aku nggak bisa diganggu. Jadi kalau sudah nyampe fokusnya rumah, ke suami dan anak ya sudah. Iya, itu bagus sekali loh ya. Udah saya nggak bisa diganggu, dan juga Esa itu punya waktu Kak. Jadi dalam waktu 1 bulan itu maksimal berapa kali kalau ada acara. Jadi quality time-nya yang lebih banyak sebenarnya. Quality time-nya lebih baik. Jadi kayak Esa kan sering endorse gitu ya Kak ya. Endorse pun Esa ajak loh anak-anak untuk bikin konten. Esa maksudnya Esa itu pengen anak-anak itu juga tahu, oh bundanya tuh kerja seperti ini loh. Oh bundanya tuh kegiatannya seperti ini, dan biar mereka tuh juga biar tahu gitu, bundanya meskipun kerja itu masih memperdulikan mereka gitu. Masya Allah, ini yang harus diacungi jempol ya. Juara dimanapun ajangnya, tapi anak nomor 1. Masya Allah. Kita give applause ke diri kita sendiri, apalagi kita adalah seorang ibu. Untuk seluruh ibu di seluruh ibu di luar sana, pastinya tidak mudah ya untuk balance ya di antara keduanya gitu ya. Pasti ada salah satu yang dikorbankan. Tapi Esa berusaha untuk mencoba bagaimana keduanya ini balance ya. Dan tetap meskipun seperti itu mengutamakan kewajiban sebagai seorang ibu dan seorang istri. Karena tidak semua orang berkesempatan menjadi ibu. Betul. Kalau kata-kata itu sebenarnya saya setuju ya Kak. Bukan bermaksud bagaimana, tapi memang kita tidak tahu ya Kak ya, namanya terutama kita kalau bahas yang agak sensitif itu berkaitan dengan ajal. Kita nggak tahu kapan ajal kita. Bisa jadi pada saat masih single belum menikah ternyata belum sempat merasakan rumah tangga, belum sempat menjadi ibu. Nah kita wallahu alam semua memang sudah Allah yang menentukan. Jadi selagi apa yang udah Allah berikan, misalkan seperti Esa sekarang sudah diberi amanah 2 anak yang luar biasa, yang suami lucu-lucu juga yang pengertian. Cewek semua ya? Iya Kak, Masya Allah. Masya Allah, perempuan semua. Jadi buat Esa itu yang terpenting, amanah dari Allah, bagaimana harus dijaga dengan baik, karena belum tentu semua orang bisa ada di posisi Esa. Ya Masya Allah. Esa, tepuk tangan. Ya Mitra Muslim, seru sekali kalau dengerin Esa cerita ya. Waduh, nanti kita akan bahas lagi kira-kira tantangan selanjutnya apa nih. Kalau tadi kita sudah membahas tantangan di dunia
perlombaan ya, terus dunia ketika menjadi seorang ibu dan balance keduanya seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi peran suami ketika Esa sering mengikuti lomba. Gimana support suami? Pasti support suami tinggi dong. Alhamdulillah Kak. Masya Allah, nanti kita akan bahas lagi Mitra Muslim. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Muslim The Best Religious Radio Network. Wah, menarik banget ya kalau ngomongin soal Esa. Aduh, aku sebagai seorang ibu tuh juga terenyuh banget loh Esa, sangat terenyuh banget ya. Apalagi Esa itu berusaha untuk balance di antara keduanya tentunya. Nah, kalau ngomongin soal seorang ibu, seorang istri, gimana support suami? Alhamdulillah Kak Ica, suami itu sangat mensupport Esa. Asal kuncinya satu. Apa? Taat. Kayak taat itu semua istri ya kan. Iya, taat itu wajib, memang tidak bisa terbantahkan. Esa harus bisa bagi waktu, terus Esa harus bisa jaga diri ya kan, namanya perempuan ya Kak, beda kan. Terus yang paling penting lingkungan Esa itu bukan lingkungan yang toksik atau yang negatif. Selama itu positif, insya Allah itu kan akan berdampak untuk kepribadian Esa Kak. Jadi suami itu lebih proteksi ke situnya, jadi segala aspeknya itu tahu. Karena kebetulan ya, bukan kebetulan, karena dari dulu kebetulan Esa sama suami itu sangat terbuka untuk komunikasi. Jadi kayak WhatsApp Esa, Instagram Esa tuh suami tahu isinya, Esa chattingan sama siapa. Oh, keterbukaan ya. Iya, keterbukaan. Harus ada keterbukaan gitu ya. Betul. Karena Esa sendiri juga tipikal perempuan yang nggak berani melakukan sesuatu kalau tidak diiyakan sama suami. Gitu. Jadi Esa nggak berani kalau misalkan suami nggak iya, misal suami kayak kayaknya Abi kurang serk atau gimana, Esa nggak bakal lanjut. Kalau Esa seperti itu Kak. Oke, dan alhamdulillah ternyata semuanya support dari suami yang terbaik. Anak-anaknya juga alhamdulillah bisa mengerti ya. Tidak semua anak seperti itu loh ya. Betul. Berarti kamu tuh hebat loh ya. Waduh. Bisa ngajari anak-anak yang seperti itu. Tentunya gak mudah loh ya. Iya. Dengan watak yang mereka berbeda-beda. Apalagi mereka masih kecil Esa. Betul. Pasti tantangannya kalau misalkan waktu awal-awal untuk membuat anak mengerti itu nggak bisa langsung ya Kak ya. Jadi ada fasenya tuh, mereka mungkin melewati fase ngambek, tantrum kayak gitu. Tapi lama-lama mereka itu akan teraudiensi sendiri. Mereka akan teraudiensi. Jadi setiap malam waktu sebelum tidur Esa tuh sering cerita, sounding ke anak-anak apa kegiatan Esa. Terus jadi mereka tuh akan punya pandangan, oh gitu ya Bunda kerja, oh begini. Tapi mereka mengerti kalau misalkan bundanya itu kerjanya itu bukan yang sampai kerja yang berlebihan gitu loh Kak, gitu. Semuanya tetap dalam porsinya. Betul. Terus di sisi lain juga alhamdulillahnya Esa tuh sangat disupport sama orang tua. Jadi meskipun sudah menikah ya Kak ya, orang tua itu tetap di belakang Esa tuh selalu mendukung gitu kan. Karena ya suami mendukung, orang tua mendukung. Gak cuma doa tapi juga sebuah aksi nyata. Terkadang kan anak-anak itu sama ini papa mama aku Kak ya. Jadi sama papa mama mereka main di sana. Pernah Kak nginep di sana gitu waktu Esa lagi ada kegiatan. Jadi alhamdulillah mama papa tuh ngerti banget gitu dan support Esa gitu. Masya Allah, Mitra Muslim, seru banget ya kisahnya Esa. Aduh, kisahnya Ica apa? Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Masya Allah, Esa luar biasa. Duh, biasa di luar atau luar biasa ini? Waduh, Masya Allah. Masya Allah. Esa, pastinya ketika ikut lomba, kalau tadi kita ngomongin up and down, pastinya juga banyak sekali tantangan ya. Meskipun sekarang Esa itu kan sudah banyak sekali mendapatkan kejuaraan begitu ya. Bahkan yang terbaru menjadi apa nih? Menjadi first winner Beauty Muslimah Regional Jawa Timur. Nah, apakah ada tantangan untuk menuju ke sana? Tantangan apa yang paling terberat menurut Esa? Tantangan terberat itu setelah kita mendapatkan juara itu malah. Itu malah berat? Malah. Kenapa? Karena merasa
Otomatis kita dipercaya oleh banyak orang selain dewan juri ya kan. Apalagi seperti kayak Esa gini, otomatis membawa nama Jawa Timur ke tingkat nasional, membawa banyak harapan dari teman-teman yang lainnya, dari semua sponsor Esa juga membawa nama ini biar bisa ke tingkat nasional bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, ngomongin soal tantangan, kegiatannya apa aja sih di ke depan ini? Beauty Muslimah. Kan menang nih, pasti ada kegiatan setelah menang tuh, atau mungkin menang tok gitu. Enggak mungkin kan mewakili Jawa Timur. Betul. Tentunya banyak sekali kegiatan, ibarat kayak Cak Daning gitu ya. Iya, betul. Nah, ini apa kegiatannya Esa? Jadi kalau misalkan di Beauty Muslimah itu setelah kita menang menjadi winner di regional, kita persiapan untuk ke nasional, Kak. Masya Allah, gitu. doakan menang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ingat saya kalau menang. Selalu dong. Masya Allah selalu. Dari dulu sampai detik ini juga. Bahkan Kak Ica tahu ya dari aku tahun berapa, dari belum nikah. Dari aku belum nikah ya. Betul. Dari kita belum nikah ya. Kita yang belum nikah. Masih lajang ya, masih unyu-unyu. Sekarang udah punya. Gimana? Iya betul. Jadi kegiatannya banyak ya Kak. Karena ikut lomba ini aja, karena ini ajang beauty pageant, ini aja begitu banyak sekali tantangannya Kak untuk menjadi winner di regional. Karena challenge-nya banyak, tesnya banyak ya kan Kak. Mulai tes catwalk, video challenge, kemudian tes psikotes pun Kak, banyak sekali untuk mengetahui kepribadian kita tuh seperti apa begitu kan. Itu yang tes psikotes itu adalah yang tidak bisa dilihat oleh manusia secara kasat mata kan terkadang Kak, ya kan, apa adanya kita kan terlihat di situ. Oh mungkin ya saya nggak bisa bilang pura-pura, tapi terkadang kan memang manusia kan seperti itu ya Kak ya, tapi dengan psikotes bisa tahu aslinya bagaimana. Nanti lanjut di tingkat nasional kita akan ketemu winner seluruh Indonesia gitu kan. Di situ juga banyak kegiatannya karena kebetulan tahun ini di Solo, jadi kita explore Solo. Oh, oke. Jalan-jalan ke Solo. Masya Allah. Masya Allah. Jalan-jalan. Terus habis itu nanti setelah sudah selesai kegiatan, kita kan punya advokasi Kak. Jadi punya betul, advokasi. Ada advokasi. Jadi untuk kegiatan seperti ini itu ada advokasinya, seperti kayak Esa nih. Advokasinya Esa tuh rumah belajar kewirausahaan konveksi Kak. Sesuai dengan passion Esa, karakter Esa, dan apa adanya Esa ya kan. Be yourself itu penting banget kan Kak. Nah jadi Esa mempresentasikan seperti itu. Dan advokasi Esa kan udah berjalan itu 2 tahun, hampir 3 tahun. Jadi bukan karena ikut lomba terus baru bikin advokasi Kak. Advokasi Esa justru sudah ada dulu sebelum ikut lomba. Oh iya, konveksi itu ya. Iya, untuk kan ngajar-ngajar konveksi anak-anak di praktek-praktek di konveksi itu kan gratis Kak. Masya Allah. Itu gratis. Jadi buat Esa pribadi berawal dari situ karena atas kesadaran Esa untuk pengen untuk lebih banyak bermanfaat, awalnya yang dari konveksi itu, kemudian sekarang bisa terwadahi nih di Beauty Muslimah. Nah, alhamdulillahnya di situ. Jadi kedepannya akan ada banyak kegiatan advokasi Esa dan juga advokasi teman-teman lain yang nantinya bakal bisa untuk memajukan Jawa Timur Kak. Masya gitu. Allah. Kedepannya itu. Karena memang waktu Esa kebetulan inget banget nih Kak ya, waktu sesi pertanyaan Insya Allah 3 besar kalau nggak salah ya. Apa yang dilakukan setelah menang kalau seperti itu ya Kak. Esa bilang kalau misalkan Esa akan terus menjalankan advokasi Esa gitu kan. Esa akan terus menjalankan advokasi Esa dan Esa akan menggandeng seluruh teman-teman finalis yang lain itu untuk menjalankan advokasinya masing-masing gitu. Esa akan berusaha mewadahi gitu. Karena kan se-Jawa Timur kan kita beda-beda ya Kak. Ada yang dari Tuban, dari Nganjuk. Kita kan terpencar-pencar. Mereka bisa untuk grow up dengan advokasi mereka itu. Jadi kedepannya bakal ada kegiatan-kegiatan di daerah Jawa Timur ini nanti yang untuk memajukan Jawa Timur insya Allah. Wow, penasaran kira-kira kegiatannya apa aja? Langsung aja pantengin Instagramnya Esa. Apa nih Instagramnya? Instagramnya Esa M Rifanti. Jadi ESSA M Rifanti. Masya Allah, jangan lupa di follow juga ya. Instagramnya aja juga jangan lupa di follow. Wah, iya, @suara_Ica. Wah, promosi sekalian ya. Oke, Mitra Muslim, Esa, ini kan juga pernah ada cerita ya bahasanya kalau si Esa ini menang gara-gara dibayar. Gara-gara bayar. Gara-gara bayar, gimana ini Esa ceritanya? Wah, Masya Allah ya, jadi
Sebenarnya Esa nggak pernah ada pikiran sampai situ ya, tapi alhamdulillah Allah tuh maha baik Kak Ica sama Esa. Selalu Allah tuh maha baik. Di saat Esa tuh fokus sama diri Esa, Allah tuh selalu nunjukin ini loh, di luar sini ada kalau bahasa kita gosip ya Kak ya, ada gosip yang beredar kalau kamu tuh menangnya karena kamu tuh bayar, karena kamu tuh begini gitu. Padahal di situ selama lomba di sini tuh Kak ya, semua itu transparan. Kayak transparan itu kita nih yang aku tadi bilang ya Kak ya, kita masing-masing disuruh mengumpulkan challenge seperti challenge catwalk ya kan, video ke challenge catwalk, terus video kreatif kita, terus habis itu kita juga nulis CV dan lain-lain. Itu semua peserta bisa saling mantau Kak. Jadi kayak misal nih Esa lihat punya Kak Ica tuh bisa, oh ternyata dia seperti ini ya. Langsung kan bisa tahu nih potensinya bagaimana kan, secara tidak langsung. Esa sempat wah kok di ini ya, ditransparasi begini ya, sempat saya mikir gitu. Nanti kan jadi pada tahu nih ini bagaimana pesaingnya gitu kan. Tapi ternyata Allah itu ngejawabnya pada saat Esa setelah menang gitu loh. Ya Allah kenapa ya nanti kalau ini gini gimana ya Allah nih gini. Akhirnya Allah ngejawab ini loh. Gunanya kenapa kemarin itu ada transparasi gitu filenya. Terus pada saat karantina juga kan kita pasti saling menilai Kak. Kita karantina ya, alhamdulillah itu nginep semalam, jadi 2 hari 1 malam, full banget kegiatan. Jadi di situ kita benar-benar dibina, ditempa, benar-benar kayak ini di ospek ya, kalau bahasa benar-benar kita dilihat nih kualitasnya ya kan. Otomatis kita secara tidak langsung dari Esa pribadi, sudut pandang Esa, oh ternyata dia begini ya, oh ternyata dia begini ya. Oh begitu. Okay. Jadi secara gak langsung itu tuh menghapus tipe orang-orang ya. Betul. Statement orang-orang yang menuduh begitu ya. Makanya jangan suka julid. Kalau julid tuh di tempat lain aja, yang julid fisabilillah. Iya betul, julid fisabilillah boleh banget itu. Itu juga melakukan ya, itu julid fisabilillah itu untuk berpahala itu. Kalau julid di orang sama lain IDF berdosa. Masya Allah. Esa Masya Allah, menarik sekali ya inspirasi dari Esa nih ya, Esa Mulia ya. Benar-benar membuat kita terenyuh, dan memang proses itu tidak mungkin langsung instan ya. Betul, dan nikmati segala prosesnya. Sesuatu itu bisa karena terbiasa, dan pengalaman itu bisa menjadi guru kita untuk menjadi yang terbaik. Masya Allah. Esa, terima kasih waktunya ya. Terima kasih juga Masya Allah, ya Kak Ica. Diburu-buru waktu tuh, padahal pingin ngobrol dari tadi ya. Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mitra Muslim. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana cerita dari Esa Mulia ini ya, bahwasanya dia sejak gadis nih ya sudah ikut ajang kompetisi ya, dan terbukti sekali alhamdulillah sekarang sering sekali menang ya, bahkan baru saja juga menang Skup Jawa Timur. Sebentar lagi nasional, kita doakan bersama-sama semoga menang, amin ya robbal alamin. Dan demikian jelita edisi segmen kedua bersama saya Ica Malia, dan terima kasih juga kepada rekan siar 89,9 FM Suara Muslim Lumajang Kiki Rizkyani, 88,7 FM Suara Muslim Tuban Adam Mahfud Manaf, Mitra 97 FM Muhammad Amru. Saya Ica Malia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu kami bersaksi bahasanya tiada Tuhan yang patut diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.